Oke, bayangin Anda lagi punya uang 60 juta rupiah. Angka yang lumayan banget ya. Tapi, angka ini juga seringkali jadi pemicu dilema besar. Enaknya beli mobil bekas langsung lunas, atau dijadiin DP buat mobil baru yang kinclong. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas persimpangan finansial ini, supaya Anda nggak sampai salah langkah. Coba deh, bayangin sekarang uang 60 juta tuh beneran ada di rekening Anda. Pilihannya kelihatannya simpel ya, tapi percaya deh, keputusan yang Anda ambil sekarang ini bakal nentuin banget kondisi keuangan Anda buat beberapa tahun ke depan. Jadi, yuk kita coba lihat kedua opsi ini dengan kepala dingin. Kita mulai dari jalur pertama, beli tunai. Wah, ini daya tariknya kuat banget secara psikologis. Kenapa? Karena begitu transaksi selesai, mobil itu langsung jadi milik Anda, lunas 100%. Dan yang paling penting, nggak ada tuh yang namanya tagihan cicilan bulanan yang bikin was-was. Lega banget kan? Coba kita bandingin lebih dalam. Kelebihannya jelas ya, nggak ada cicilan itu artinya resiko keuangan Anda jauh lebih kecil. Ini penting banget, terutama kalau pendapatan bulanan Anda tuh katakanlah belum stabil. Tapi perhatiin deh kekurangannya. Ini nih yang sering banget diremehin orang. Biaya perbaikan dadakan itu bisa langsung nyedot tabungan Anda. Belum lagi waktu dan energi yang kebuang sia-sia karena mobil bolak-balik ke bengkel. Intinya tuh begini, beli mobil bekas memang kelihatannya murah banget di awal. Tapi kalau Anda nggak jeli milih unitnya, dan yang lebih penting, nggak punya dana darurat khusus buat perbaikan, pengeluaran Anda di belakang nanti justru bisa jauh lebih bengkak daripada yang Anda bayangin. Oke, sekarang kita pindah ke jalur kedua. Pakai 60 juta itu sebagai uang muka mobil baru. Nah, opsi ini ngejual kenyamanan, teknologi paling baru, wangi mobil baru yang khas itu. Tapi ingat, semua kenyamanan ini datang dengan satu paket, komitmen finansial jangka panjang. Di sini kelihatan banget tarik ulurnya. Di satu sisi, Anda dapat mobil baru yang bisa diandelin, irit bensin, dan ada garansi yang bikin tidur nyenyak. Tapi di sisi lain, Anda ngikat diri Anda dengan komitmen cicilan selama 3, 4, atau bahkan 5 tahun. Total harga yang Anda bayar juga jadi jauh lebih mahal karena ada bunga. Dan ini yang paling bahaya, risikonya jadi tinggi banget kalau amit-amit pendapatan Anda tiba-tiba goyah. Nah, kalimat ini pas banget buat ngerangkum jalur kredit. Kenyamanan yang Anda nikmatin di awal itu sebenarnya Anda bayar dengan kebebasan finansial Anda di masa depan. Ini adalah sebuah pertukaran yang harus dipikirin matang-matang banget. Oke, kita udah lihat plus minus dari kedua jalur. Kelihatannya seimbang ya. Tapi sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Karena sebenarnya keputusan ini sama sekali bukan tentang mobilnya loh. Pasti pertanyaan ini lagi ada di kepala Anda kan? Setelah lihat semua perbandingannya. Jadi gimana dong? Mana yang paling benar buat saya? Dan inilah jawabannya. Kuncinya ada di sini. Dalam perencanaan keuangan, nggak ada itu yang namanya satu jawaban benar untuk semua orang. Nggak ada. Jawaban yang paling tepat untuk Anda itu adalah cerminan langsung dari kondisi dompet Anda saat ini, terutama soal seberapa stabil pendapatan bulanan Anda. Biar gampang, yuk kita pakai sebuah kerangka berpikir sederhana. Anggap aja ini cermin keuangan buat kita ngaca dan lihat dengan jujur, jalur mana sih yang paling aman buat kondisi kita masing-masing? Coba perhatiin baik-baik tabel ini. Sebagai seseorang yang mendalami perencanaan keuangan, saya mau nekenin banget dua baris pertama. Kalau pendapatan Anda belum stabil, kadang naik, kadang turun, atau kalau Anda ngerasa dana darurat Anda masih pas-pasan, pilihan yang jauh lebih aman adalah beli mobil bekas tunai. Titik. Ngambil cicilan dalam kondisi seperti ini itu sama aja kayak berjudi dengan masa depan keuangan Anda. Sebaliknya, kalau pendapatan Anda udah stabil, terukur, dan Anda butuh mobil yang super andal buat kerjaan, ya opsi mobil baru bisa jadi lebih masuk akal. Ada satu cara pandang yang penting banget buat kita tanamkan di kepala. Bagi 99% dari kita, mobil itu bukan investasi. Nilainya nggak akan naik. Sebaliknya, mobil itu adalah biaya berjalan. Tiap bulan ada biaya bensin, pajak tahunan, servis rutin, asuransi, belum lagi nilainya yang terus turun. Jadi, mobil itu liabilitas, bukan aset. Jadi, sebelum Anda akhirnya bilang, "Oke, saya pilih yang ini," coba berhenti sejenak. Tanyakan pertanyaan ini ke diri Anda sejujur-jujurnya. Seandainya tahun depan kondisi keuangan saya jadi lebih buruk, apakah keputusan yang saya ambil hari ini masih tetap aman? Kalau ada sedikit aja keraguan dalam jawaban Anda, mungkin Anda sebenarnya udah tahu pilihan mana yang lebih bijak ya. Semoga bahasan kali ini bisa membantu Anda mengambil keputusan yang lebih baik ya.